adalah barisan kompleks. Barisan kompleks adalah bilangan kompleks yang diurutkan dengan suatu pola tertentu. Notasi barisan bilangan kompleks adalah Zn atau Zn sama dengan Z1, Z2, Z3, dan seterusnya sampai Zn, di mana N adalah lebih besar sama dengan 1. Suku Zn disebut sebagai suku umum atau suku N barisan tersebut. Selanjutnya, barisan kompleks. Barisan kompleks terdiri menjadi 2. Yang pertama, barisan konvergen. Artinya, sebuah barisan Zn disebut konvergen jika terdapat suatu barisan bilangan Z, sehingga limit Zn n mendekati tak hingga sama dengan Z. Yang kedua, barisan divergen. Ada 2 ciri barisan kompleks disebut barisan divergen, yaitu yang pertama, jika n bertambah besar, maka suku-suku barisan tersebut bertambah besar nilai mutlaknya tanpa batas atau dapat ditulis Zn. Yang kedua, jika suku-suku dari suatu barisan berisolasi di antara 2 titik atau lebih, maka disebut divergen. Contoh barisan konvergen. Yang pertama, I pangkat N, di mana contoh barisan konvergen. Yang pertama, I pangkat N. Kita masukkan N dimulai dari N lebih dari sama dengan 1. Jadi kita masukkan N sama dengan 1. I pangkat N hasilnya I pangkat 2 hasilnya min 1, dan seterusnya sehingga membentuk suatu barisan kompleks. Yang seperti ini disebut barisan konvergen. Contoh yang kedua, 3I per 2 pangkat N. Sama seperti contoh yang di atas, kita masukkan nilai N mulai dari 1. Kita masukkan 2 pangkat 1, sehingga diperoleh 3I per 2. Kita masukkan lagi N-nya sama dengan 2, sehingga kita peroleh 3I per 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan seterusnya sehingga membentuk suatu barisan konvergen. Selanjutnya contoh barisan divergen. Barisan NI pangkat 5. Kita masukkan N sama dengan 1, dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya, sehingga diperoleh NI pangkat 5. Yang pertama I 32I, 243I, dan seterusnya. Jelas bahwa limit Zn n mendekati tak hingga tidak ada. Jadi barisan tersebut disebut divergen. Deret bilangan kompleks. Yang pertama tadi telah kita pelajari bahwa barisan kompleks. Barisan kompleks adalah suatu susunan baris-baris atau dengan suatu pola tertentu. Sedangkan deret bilangan kompleks adalah jumlah dari barisan-barisan tersebut tadi. Definisinya, deret sigma Zn n sama dengan 1 sampai tak hingga dikatakan konvergen ke S jika barisan Sn konvergen ke S, yaitu limit Sn n mendekati tak hingga sama dengan S. Jika tidak demikian, deret tersebut dikatakan divergen. Teorema. Apabila sigma Zn n sama dengan 1 sampai tak hingga, suatu deret dengan jumlah bagian Sn sama dengan Sn ditambah Sni, maka deret konvergen jika dan hanya jika barisan Sn dan Sn konvergen. Teorema selanjutnya, diketahui deret sigma Zn n sama dengan 1 sampai tak hingga jika limit Sn n mendekati tak hingga tidak sama dengan 0, maka deret tersebut disebut divergen.
Contohnya, buktikan bahwa sigma 2n per 2n min 1 per n ditambah 2i n sama dengan 1 sampai tak hingga dipergen. Buktinya Zn sama dengan, kita ketahui bahwa Zn adalah 2n min 1 per n ditambah 2i adalah Zn. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita kali akar sekawan. Karena di bawah di sini positif, makanya di sini negatif. Jadi 2n min 1 per n ditambah 2i dikali n min 2i per n 2i. Sehingga diperoleh 2n kuadrat min 2 per n kuadrat ditambah 4 plus min 5n per n kuadrat tambah 4i. Kemudian kita limitkan keduanya. Yang pertama kita limitkan, yang kedua kita limitkan, di mana batas n-nya mendekati tak hingga. Dari limit yang pertama kita peroleh bahwa hasilnya adalah 2, dan limit yang kedua kita peroleh bahwa hasilnya adalah 0. Sehingga limit Zn n mendekati tak hingga sama dengan 2 ditambah 0i sama dengan 2, dan 2 adalah tidak sama dengan 0. Maka deret 2n min 1 per n ditambah 2i adalah divergen. Selanjutnya, untuk kemudian untuk menguji kekonvergenan suatu deret dapat digunakan. Intinya di sini bahwa untuk apabila ada suatu soal tentang deret kompleks, itu adalah tentang menemukan apakah dia konvergen atau divergen. Ada beberapa teorema dan definisi yang telah kita ketahui sebelumnya. Kemudian ada caranya untuk menguji kekonvergenan suatu deret dapat kita gunakan. Yang pertama adalah dengan uji banding. Misalkan diketahui sigma an n sama dengan 1 sampai tak hingga dengan an lebih dari sama dengan 0 untuk setiap n. Yang A, jika deret bn, jika deret sigma bn n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen, dan an kurang dari sama dengan bn untuk setiap n lebih besar dari n, untuk setiap n kecil lebih besar dari n besar, maka deret sigma an n sama dengan 1 sampai tak hingga adalah konvergen. Yang kedua, jika deret sigma cn n sama dengan 1 sampai tak hingga divergen apabila cn lebih dari 0 dan an lebih dari sama dengan cn untuk setiap n kecil lebih dari sama dengan n, maka deret tersebut adalah divergen. Contoh soal, sigma 1 per n dikali n ditambah 1, n sama dengan 1 sampai tak hingga, tentukan apakah deret ini divergen atau konvergen. Penyelesaian, kita cari dari deret ini deret yang lebih besar darinya, dan kita ketahui bahwa deret n sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per n adalah lebih besar dari 1 per n dikali n ditambah 1. Jelas bahwa kita tentukan bahwa ini lebih besar daripada yang deret sebelah sini. Dengan melakukan uji banding, kita ubah notasi n menjadi peubah kontinu x, sehingga diperoleh, dari sini kita peroleh bahwa 1 per n dikali n sama dengan 1 per n kuadrat. Kita ubah notasi dari n menjadi peubah kontinu x, sehingga fx sama dengan 1 per x kuadrat. Kemudian dari fx yang ini kita integralkan dengan batas 1 sampai tak hingga dari 1 per x kuadrat. Kita hitung, kita masukkan tak hingga 1 dan seterusnya, sehingga kita peroleh nilainya adalah 1. Maka deret 1
1 per n dikali n ditambah 1, n sama dengan 0 sampai tak 3 adalah bersifat konvergen. Selanjutnya, melanjutkan penjelasan dari Edison Nurdin, yaitu untuk menguji kekonvergenan suatu deret dapat dilakukan dengan 4 uji, yaitu uji banding, uji perbandingan atau uji bagi, uji integral, dan uji akar. Selanjutnya, uji integral. Nah, diketahui deret sigma AN untuk R sama dengan 1 sampai tan hingga dengan AN lebih dari sama dengan 0 untuk setiap N. Nah, kita misalkan fungsi fx diperoleh dengan cara mengganti N pada AN oleh pengubah X real dan fx monoton turun untuk X sama dengan lebih dari sama dengan 1. Maka deret sigma AN atau barisan AN itu N sama dengan 1 sampai tan hingga dan integral fx untuk X sama dengan 1 sampai tan hingga dx kedua-duanya konvergen atau kedua-duanya divergen. Yang kedua, selanjutnya contoh untuk melakukan uji integral. Nah, contoh sigma 1 per n, di mana n sama dengan 1 sampai tan hingga. Kita lakukan uji integral untuk memeriksa konvergen atau tidak deret tersebut. Nah, di sini notasi n kita ubah menjadi notasi x. Kemudian kita integralkan 1 per x dx, di mana x sama dengan 1 sampai tan hingga itu sama dengan ln x, di mana 1 sampai tan hingga itu sama dengan ln tan hingga sama dengan ln 1 sama dengan tan hingga. Karena tan hingga maka barisan divergen. Maka deret sigma n sama deret 1 per n sama dengan 1 sampai tan hingga juga divergen. Yang ketiga, kita menggunakan uji perbandingan atau uji bagi. Diketahui deret sigma AN n sama dengan 1 sampai tan hingga dengan AN lebih dari sama dengan 0 untuk setiap n. Dan misalkan limit AN plus 1 per AN n menuju tan hingga sama dengan L. Maka yang pertama, deret konvergen jika L kurang dari 1. Yang kedua, deret divergen jika L lebih dari 1. Dan yang ketiga, uji ini tidak memberi kesimpulan jika L sama dengan 1. Sebagai contoh, untuk uji perbandingan atau uji bagi yaitu sigma 1 plus 2i pangkat n per n faktorial untuk n sama dengan 1 sampai tan hingga. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita lakukan uji rasio atau uji bagi. Sini, misalkan L itu sama dengan limit n menuju tan hingga. Untuk 1 plus 2i n plus 1 per n plus 1 faktorial. Kita kalikan dengan n faktorial per 1 plus 2i pangkat n. Itu sama dengan limit n sampai limit 1 plus 2i pangkat n plus 1 per 1 plus 2i pangkat n dikalikan dengan n faktorial per n plus 1 faktorial untuk n menuju tan hingga. Sama dengan limit 1 plus 2i dikali n faktorial per n plus 1 faktorial n faktorial untuk n menuju tan hingga. Ini sama dengan 1 plus 2i per n plus 1. Karena sini n
faktorial dibagi n faktorial sama dengan 1. Untuk limit n menuju tan hingga itu sama dengan 0. Nah, karena L di sini kurang dari 1 karena 0, maka deret kompleks di atas konvergen. Selanjutnya, yang keempat itu menggunakan uji akar. Diketahui deret AN sigma AN untuk N sama dengan 1 sampai tan hingga dengan AN lebih dari sama dengan 0 untuk setiap N, dan misalkan limit akar AN pangkat N untuk N menuju tan hingga sama dengan L. Maka yang pertama, deret konvergen jika L kurang dari 1. Yang kedua, deret divergen jika L lebih dari 1. Dan yang ketiga, uji ini tidak memberikan kesimpulan apabila L-nya itu sama dengan 1. Contoh untuk uji akar. Nah, sini sigma n plus 1 per 2n kali n untuk n sama dengan 1 sampai tan hingga. Kita lakukan uji akar untuk memeriksa konvergen atau tidak deret tersebut. Nah, L sama dengan limit akar n plus 1 per 2n kali n pangkat n menuju tan hingga itu sama dengan limit 1 per 2 dikali n plus 1 per n pangkat 1 per n untuk n kurang dari untuk n menuju tan hingga. Perhatikan bentuk n plus 1 pangkat n ini. Jika n menuju tan hingga, maka n plus 1 per n itu 1. Nah, juga perhatikan bentuk 1 per n. Nah, ini 1 per n ini. Jika n menuju tan hingga, maka 1 per n itu sama dengan 0. Sehingga limit di atas memiliki bentuk limit 1 per 2 dikali n plus 1 per n pangkat 1 per n untuk n menuju tan hingga itu sama dengan 1 per 2 dikali, nah n plus 1 per n ini kan ini sama dengan 1, maka sini kita tulis sama dengan 1, dan 1 per n ini sama dengan 0, maka di sini 1 pangkat 0. 1 per 2 dikali 1 pangkat 0, 1 pangkat 0 itu kan hasilnya 1, maka 1 per 2 dikali 1 sama dengan 1 per 2. Karena limit ini L itu kurang dari 1, maka deret konvergen deret kompleks di atas konvergen. Definisi. Nah, deret sigma Zn untuk n sama dengan 1 sampai tan hingga dikatakan konvergen mutlak. Konvergen mutlak jika deret sigma mutlak Zn untuk n sama dengan 1 sampai tan hingga konvergen. Jika deret sigma Zn n sama dengan 1 sampai tan hingga konvergen, tetapi deret sigma mutlak Zn n sama dengan 1 sampai tan hingga divergen, maka deret sigma Zn n sama dengan 1 sampai tan hingga dikatakan konvergen bersyarat. Konvergen bersyarat. Dari definisi tadi terlihat bahwa pengujian tentang konvergen mutlak dari deret sigma Zn untuk n sama dengan 1 sampai tan hingga adalah pengujian kekonvergenan dari deret sigma mutlak Zn n sama dengan 1 sampai tan hingga yang merupakan deret bilangan real dengan suku-suku tak negatif. Nah, dengan demikian, uji deret bilangan real dengan suku-suku tak negatif dapat digunakan untuk pengujian konvergen mutlak suatu deret bilangan kompleks. Nah, ini ada sebuah teorema. Nah, jika suatu deret konvergen mutlak, maka deret tersebut konvergen.
Jika sigma mutlak Zn n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen, maka sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga Zn konvergen. Nah, sini sebagai contoh dari teorema tadi, yaitu periksa apakah deret sigma I per 2 pangkat n min 1 untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen atau divergen. Jawabnya sini Zn ini, yaitu ini I per 2 pangkat n min 1 itu kita ubah dulu menjadi mutlak Zn. Karena tadi apabila mutlak sigma mutlak Zn n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen, maka untuk sigma Zn n sama dengan 1 sampai tak hingga itu juga konvergen. Nah, di sini mutlak Zn sama dengan 1 per 2 pangkat n min 1. Deret sigma mutlak Zn n sama dengan 1 sampai tak hingga itu sama dengan Zn nya kita substitusikan, yaitu 1 per 2 n kurang 1 untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga itu sama dengan 1 per 2. N nya kita masukkan 1, maka 1 dikurang 0 sama 1 kurang 1 itu sama dengan 0. Maka 1 per 2 pangkat 0 hasilnya 1. Kemudian 1 per 2 untuk n sama dengan 2, maka 2 dikurang 1 hasilnya 1. Maka di sini menghasilkan 1 per 2. Kemudian untuk n sama dengan 3, berarti di sini 3 dikurang 1 sama dengan 2. 1 per 2 kita pangkatkan dengan 2, hasilnya 1 per 4, dan seterusnya. Itu merupakan deret ukur yang konvergen ke 1 dikurang 1 per 2 per 1 per 2 sama dengan 1. Ini ingat rumus deret ya, rumusnya itu kan U1 dikurang U2 per R. Jadi deret sigma 1 per 2 n kurang 1 untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen mutlak. Dan menurut teorema tadi, deret tersebut konvergen. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Lamsia, dan saya hari ini akan menjelaskan mengenai deret pangkat. Nah, deret pangkat itu merupakan perkembangan dari deret biasa. Secara prinsip, deret pangkat adalah deret kompleks yang memiliki bentuk pangkat dari Z, min, Z0. Adapun bentuk umum deret pangkat tersebut adalah sebagai berikut. Sigma AN dikali Z dikurang Z0 pangkat N, di mana N-nya sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Dengan Z adalah peubah kompleks dan pebebasan AN, deret ini memiliki titik pusat Z0 dan jari-jari kokonvergensi dengan simbol R. Contoh. Contoh yang pertama untuk sigma 1 per n kuadrat ditambah z kuadrat, di mana n-nya sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Pertama-tama kita lakukan dulu untuk n-nya sama dengan 1, yaitu 1 per 1 kuadrat ditambah z kuadrat ditambah, kemudian kita masukkan lagi n-nya 2, yaitu 1 ditambah 2 kuadrat ditambah z kuadrat ditambah 1 tambah 1 per 3 kuadrat tambah z pangkat 3, dan seterusnya. Nah, untuk kedua yaitu sigma z dikurang n dikurang 1 pangkat n, di mana n sama dengan 1 sampai tak hingga. Yang pertama kita masukkan 1. Nah, z dikurang 1 dipangkatkan 1, maka hasilnya z pangkat 1. Z dikurang 1 pangkat 1 ditambah, untuk z-nya, untuk n-nya kita masukkan lagi 2. Nah, di mana z dikurang 1
pangkat 2 ditambah Z dikurang 1 pangkat 3 dan seterusnya. Teorema. Apabila deret sigma Cn dikali Z dikurang A pangkat N, di mana N-nya itu sama dengan 1 sampai tak hingga, maka itu adalah konvergen di Z sama dengan Z0. Maka deret tersebut konvergen untuk setiap Z yang memenuhi untuk sigma untuk mutlak Z dikurang A kurang dari Z0 dikurang A. Sekarang kita akan masuki jari-jari kekonvergenan. Nah, apabila deret sigma Cn dikali Z dikurang A pangkat N konvergen untuk setiap Z di dalam lingkaran yang berjari-jari R dengan pusat A, yaitu Z dikurang A kurang dari R, dan divergen untuk Z dikurang A lebih dari R, maka R disebut jari-jari konvergen, dan lingkaran untuk Z-nya kurang dari A sama dengan R itu disebut lingkaran kekonvergenan. Sekarang kita ke teorema. Untuk yang teorema, apabila diketahui deret sigma Cn dikali dengan Z dikurang A pangkat N, di mana N-nya itu sama dengan 0 sampai tak hingga, dan untuk R sama dengan limit 1 per akar mutlak Cn pangkat N, untuk N-nya sampai dengan tak hingga. Nah, di mana untuk jari-jari kekonvergenannya R-nya kurang lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan tak hingga, maka deret tersebut adalah konvergen untuk setiap Z dikurang A kurang dari R dan divergen untuk Z dikurang A lebih dari R. Sekarang contoh. Nah, tentukan jari-jari kekonvergenan, di mana daerah deret konvergen dan deret divergen jika diketahui deretnya untuk sigma Zn, di mana N yang sama dengan 0 sampai tak hingga. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita ketahui dulu Cn-nya. Nah, Cn-nya di sini adalah 1, dan untuk semua N-nya dimulai dari 1, 2 sampai seterusnya. Kemudian kita tentukan jari-jari kekonvergenannya, yaitu dengan menggunakan rumus. Dengan menggunakan teorema tadi, yaitu R sama dengan limit 1 per akar mutlak Cn pangkat N, di mana N-nya itu menuju ke tak hingga sama dengan 1. Nah, kita ketahui Cn-nya tadi 1, jadi 1 dipangkatkan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri, yaitu 1. Nah, tentukan jari-jari kekonvergenan, daerah di mana deret konvergen dan daerah deret divergen. Jika diketahui deret sigma Zn, di mana N yang sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Untuk menjawab ini, pertama-tama kita ketahui dulu Cn-nya. Nah, dari deret ini kita ketahui bahwa Cn-nya itu adalah 1 untuk semua N, N-nya 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, untuk menghitung jari-jari kekonvergenannya, kita gunakan teorema tadi, yaitu R sama dengan limit 1 per akar mutlak Cn pangkat N, di mana N-nya sampai dengan tak hingga sama dengan 1. Nah, untuk mendapatkan 1 ini, itu nilai Cn-nya kita masukkan, yaitu 1 dipangkatkan dengan 1, hasilnya akan bilangan itu sendiri, yaitu 1. Nah, jadi deret ini merupakan deret konvergen untuk Z kurang dari 1 dan divergen untuk Z lebih dari 1. Pada titik Z, di mana Z mutlak sama dengan 1, dapat ditulis Z sama dengan F eksponen I theta, dan untuk Zn sama dengan eksponen I n theta. Deret menjadi sigma eksponen I n theta untuk N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, dan
limit untuk eksponen IN theta di mana n-nya menuju tak hingga tidak sama dengan 0. Hal ini berarti deret divergen. Jadi kesimpulannya adalah untuk deret sigma Zn di mana n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga adalah konvergen untuk Z kurang dari 1 dan divergen untuk Z lebih dari sama dengan 1. Selanjutnya kita ke teorema. Apabila diketahui deret yaitu sigma Cn di mana Cn dikali Z dikurang A pangkat n dan n-nya sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, dan untuk r-nya sama dengan limit mutlak Cn per Cn plus 1 untuk n menuju tak hingga, di mana untuk jari-jari kekonvergenannya yaitu kurang dari sama dengan 1 sama dengan 0, untuk r-nya dari sama dengan 0 sampai dengan kurang dari sama dengan tak hingga, maka deret tersebut konvergen untuk Z dikurang A kurang dari R dan divergen untuk Z dikurang A lebih dari R. Contoh, tentukan jari-jari kekonvergenan daerah di mana deret konvergen dan daerah deret divergen. Jika diketahui deret untuk sigma Zn Z pangkat n per n faktorial dengan n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Nah, dari sini kita ketahui bahwa Cn-nya adalah 1 per n faktorial. Nah, kemudian untuk jari-jari kekonvergenannya kita gunakan teorema tadi yaitu R sama dengan limit untuk 1. Kita ketahui bahwa Cn-nya adalah 1 per n faktorial dibagi dengan 1 per n plus 1 faktorial. Nah, kita jabarkan kemudian akan menghasilkan yaitu limit n plus 1 di mana n-nya menuju tak hingga, kemudian kita masukkan n-nya itu tak hingga menjadi tak hingga. Jadi kesimpulannya deret ini adalah konvergen untuk setiap Z. Presentasi dari kami kelompok 6 dan dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah barisan kompleks. Barisan kompleks adalah suatu susunan bilangan yang yang membentuk suatu pola tertentu, dan barisan kompleks terdiri menjadi dua. Yang pertama barisan konvergen dan yang kedua adalah barisan divergen. Selanjutnya adalah deret kompleks. Deret kompleks itu sendiri artinya adalah jumlah dari suatu barisan kompleks. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudari Omsi. Untuk memeriksa kekonvergenan satu deret dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama dengan uji banding, yang kedua dengan uji bagi atau uji perbandingan, dan yang ketiga dengan uji integral, dan yang keempat dengan uji akar. Adapun untuk menentukan jari-jari kekonvergenan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama R sama dengan limit 1 per akar mutlak Cn pangkat n di mana n menuju tak hingga, dan kedua dengan R sama dengan limit mutlak Cn per mutlak Cn plus 1 di mana n sama dengan tak hingga. Demikian presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.